Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Mahasudarsana Jataka, betapa sementaranya, dan seterusnya. Kisah ini disampaikan oleh sang guru saat beliau berbaring sekarat, menyangkut perkataan Ananda. Wahai Bagawa, jangan mengakhiri perjalanan hidupmu di kota kecil yang menyedihkan ini. Ketika Buddha menetap di Jetavana, pikir sang guru, Thera Sariputta yang lahir di desa Nala, meninggal dunia di Waraka pada bulan Kartika, saat bulan purnama. Dan di bulan yang sama, saat bulan menyusut, Moggallana yang agung meninggal dunia. Saat ajal sang Buddha semakin mendekat, beliau berbaring dengan tenang di antara dua pohon salak kembar di Kusinara. Kota itu tampak kecil dan sunyi, jauh dari gemerlap ibu kota besar. Melihat keadaan tersebut, Ananda diliputi kesedihan kegelisahan. Dengan suara lirih namun penuh emosi, ia memohon agar sang guru tidak mengakhiri hidupnya di kota terpencil yang dianggap tidak layak bagi seorang Buddha. Ia berharap parinibbana terjadi di kota besar yang makmur dan ramai. Sang guru mendengarkan dengan penuh kasih, lalu menjawab dengan tenang. Beliau menjelaskan bahwa tempat ini bukanlah kota kecil yang hina seperti yang tampak sekarang. Di masa lampau yang sangat jauh, Kusinara pernah menjadi pusat kerajaan agung yang menguasai dunia. Disinilah beliau pernah hidup sebagai Raja Mahasudarsana, penguasa besar dengan kota megah bernama Kusawati yang dikelilingi tembok berkilauan emas dan permata. Atas permintaan Ananda, sang Buddha lalu menceritakan kisah kelahiran lampau tersebut. Pada masa itu, Raja Sudarsana memerintah dengan kejayaan luar biasa. 84.000 kota tunduk di bawah kekuasaannya, dan istananya menjadi simbol kemakmuran yang tak tertandingi. Namun di tengah kemegahan itu, tibalah saat di mana tubuh sang raja melemah dan ia berbaring tanpa bangkit kembali. Permaisurinya, Ratu Subhada, menyadari bahwa suaminya berada di ambang kematian. Dengan penuh harap, ia mengingatkan raja akan kejayaan kerajaan dan luasnya wilayah kekuasaannya. Seakan berharap ingatan itu dapat menahan hidup lebih lama. Namun, Raja Sudarsana tidak terikat oleh kenangan kejayaan. Ia justru meminta ratu untuk mengarahkan batinnya pada ketenangan dan pelepasan. Dengan suara lembut, sang guru menyatakan bahwa kematian tidak dapat dihindari. Mendengar itu, ratapan memenuhi istana. Para permaisuri, pelayan, dan seluruh penghuni istana menangis bersama. Tak sanggup menahan kesedihan melihat runtuhnya pusat kehidupan mereka. Tangisan itu menggema, mencerminkan keterikatan mendalam pada kemewahan dan keberadaan duniawi. Raja Sudarsana lalu menenangkan mereka semua. Ia mengingatkan bahwa tidak ada satupun hal yang tersusun dari unsur-unsur yang dapat bertahan selamanya. Segala sesuatu yang tumbuh pasti menua, dan yang terbentuk pasti terurai. Ia mengajarkan bahwa memahami kenyataan ini adalah jalan menuju kedamaian sejati. Dalam kebijaksanaannya, sang raja membabarkan kebenaran tentang ketidakkekalan. Ia menasihati agar mereka menjalani hidup dengan kebajikan, berdana, menjaga moralitas, dan melatih batin. Bukan kemegahan yang membawa keselamatan, melainkan pelepasan dan pemahaman akan sifat sementara kehidupan. Setelah memberikan ajaran terakhir, Raja Sudarsana meninggal dengan batin yang jernih dan terlahir kembali di alam dewa. Kekayaannya, istananya, dan kerajaannya tertinggal, menjadi saksi bahwa kejayaan dunia tidak pernah kekal. Sang Buddha menutup kisah ini dengan menjelaskan bahwa ia sendiri adalah Raja Sudarsana di masa lampau. Kisah ini disampaikan bukan untuk memuliakan masa lalu, melainkan untuk menegaskan kebenaran tentang ketidakkekalan.
bahkan bagi mereka yang pernah menguasai dunia. Di hadapan kematiannya sendiri, Sang Buddha menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati bukan terletak pada tempat atau kemegahan, melainkan pada pemahaman mendalam akan hakikat kehidupan. Solusi yang dapat dipetik dari Mahasudassana Jataka adalah belajar mengembangkan pelepasan batin di tengah kehidupan yang penuh keterikatan. Manusia modern sering terjebak dalam pencarian status, kekayaan, dan pengakuan, seakan semua itu dapat memberi rasa aman yang abadi. Kisah ini menawarkan solusi berupa pergeseran sudut pandang dari mengejar kepemilikan menuju pemahaman. Dengan menyadari bahwa semua yang kita banggakan bersifat sementara, kita dapat hidup lebih ringan, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Solusi ini bukan berarti menolak kehidupan duniawi, melainkan menjalaninya dengan kebijaksanaan, tanpa menggenggamnya terlalu erat. Ketika seseorang mampu memandang keberhasilan dan kehilangan dengan jarak batin yang sehat, penderitaan berkurang dan ketenangan bertambah. Inilah jalan yang ditunjukkan Raja Sudassana dan Sang Buddha. Pesan moral dari Mahasudassana Jataka adalah bahwa segala kemegahan dunia, betapapun luar biasanya, tidak dapat melindungi siapapun dari perubahan dan kematian. Kekuasaan, cinta, dan kemewahan akan runtuh seiring waktu, dan keterikatan terhadapnya hanya memperpanjang penderitaan. Kisah ini mengingatkan bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari keberanian untuk menerima ketidakkekalan, bukan dari upaya menolaknya. Pesan ini relevan bagi siapapun yang merasa takut kehilangan, menua, atau mati. Dengan memahami bahwa perubahan adalah hukum alam, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih penuh makna dan tanpa penyesalan yang berlebihan. Kesimpulan dari Mahasudassana Jataka adalah bahwa puncak kehidupan bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita melepaskannya. Raja Sudassana dan Sang Buddha menunjukkan bahwa bahkan kejayaan terbesar pun tidak lebih dari persinggahan sementara. Ketika batin siap untuk melepaskan, kematian tidak lagi menjadi tragedi, melainkan penyempurnaan perjalanan. Kesimpulan ini menegaskan inti ajaran Buddhis tentang ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa inti diri yang mengarahkan manusia menuju kebijaksanaan dan kebebasan batin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.